Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyyir rahmah wa syafi'ir ummah muballighin nubuwwati war risalah waj'alna wa ashabal ruqyati wa hadhil ummah marzuqina bisihhati wassalamati wassa'adati warahmatuh fid dini wal dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berbanyak syukur bukan berbanyak. Keluhan haji itu penting bukan yang penting. Alokasi waktu bukan sisa. Ya. Mohon maaf kalau suara saya sudah beristirahat ya. Insyaallah hari ini sama-sama kita bahas hadis tematik tentang seputar status wasiat harta untuk ahli waris. Kira-kira apakah boleh ahli waris mendapatkan lagi wasiat harta? Halo Araya ya. Kira-kira andaikan boleh, berapa banyak? Terus ahli waris itu siapa saja biasanya? Pasti ya. Kalau ke bawah namanya furu, anak-anak. Furu, apa bahasanya? Furu, pakai air. Furu, zaman dari faraon. Itu dapat pasti. Oleh masalah ke atas orang tua yang disebut dengan usul. Apa? Usul orang tua pasti ada. Masih ada titipan anak kalau masih ada. Terus yang ketiga pasangan hidup ya. Pasangan hidup. Adik kakak bisa dapat, bisa tidak. Adik kakak bisa dapat, bisa tidak. Kalau ada usul atas orang tua, kalau ada furu, kalau nggak ada anak, kalau ada anak, jawaban orang saya nanya ke adik kakak. Namun ada juga sebab-sebab tidak mendapatkan warisan. Walaupun dia anak, walaupun dia orang tua, sebab-sebab terhalangnya mendapatkan warisan. Satu, karena membunuh supaya dapat gede, kemudian saya bunuh nih. Mungkin nggak? Mungkin ya? Ada nggak? Ada. Hal biasa kok. Maksudnya bukan biasa untuk dulu. Apa namanya itu adik kakak itu punya potensi saling bertengkar, konflik ya. Seperti anak Adam, siapa? Mobil kan? Adik kakak itu. Pokoknya anak Nabi Rasul. Itu. Yang kedua, selain karena membunuh, karena murtad. Ya, makanya dinamakan itu murtad yang kedua. Tidak dapat warisan. Nah, fokus kita bukan ke warisannya, Bu. Tapi hadis tematik ini lebih kepada wasiat. Kepada wasiat harta. Karena wasiat itu bisa harta, bisa mencapai dan perbuatan baik lainnya. Hal ini diawali pada hadis
Bukhari jilid 3 nomor 165 dan hadis Muslim nomor 1628. Kelihatannya ada kisah cerita. Dulu Breto ada sahabat Rasul yang bernama Sa'id bin Abi Waqqas. Sa'id bin Abi Waqqas. Sa'id bin Abi Waqqas. Nama sahabat Sa'id atau Sa'id bin Abi Waqqas. Beliau itu orang kaya banget. Kalau kata orang Jawa, saking kayanya harta bendanya banyak, pakai banyak. Kalau kata orang Sunda, loba bari ulun. Sahabat gitu. Tapi dia punya anak satu perempuan. Punya anak satu perempuan. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu yang dijanjikan masuk surga. 10 orang, 10 sahabat Rasul yang dijanjikan masuk surga. Ya enak ya. Nah, kisahnya dalam hadis ini, Bukhari dan Muslim ini, Ja'ani Rasulullah ya'umuni 'ama hajjatil wada' min wajhin ishtadda bi. Rasul menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas ini sakit parah, kronis, sakit parah. Kemudian Fakultu ngobrol sama Rasul, ya Rasulullah, sebagaimana kau lihat keadaan sekarang, bahwa aku sakit parah, wa ana dzu malin wala yarithu illa ibnatuni. Engkau tahu wahai Rasul, aku ini orang yang lebih berkecukupan, kaya. Waalaikumsalam. Kaya itu kata Sa'ad. Namun tidak ada yang bisa aku wariskan harta ini, perubahan ini, kecuali kepada anakku yang tunggal dan perempuan. Apa atas aku disuruh saya wahai Rasul, bolehkah aku bersedekah 2/3? Rasul, boleh nggak aku bersedekah? Aku sedekahkan hartaku ini sebanyak 2/3. Bagaimana jawaban Rasul? Lah, nggak boleh, tidak boleh engkau sedekah kepada anakmu. Nyawa wasiat ya, dalam wasiat 2/3. Kalau begitu, fasyatu ya Rasulullah, kalau begitu boleh enggak setengahnya? Lah, enggak boleh. Setengah harta yang wasiat. Qultu fasyatu ya Rasulullah, wahai Rasul, boleh enggak kalau 1/3? Kata Rasul, boleh. Rasul kabir, seperti itu banyak loh. Seperti itu sudah banyak, sudah besar. Mungkin halnya dari mana ya? Sepertiganya sepertiga boleh. Inna antadara warasat al-aghniya khairu min antadarahum 'alatan yatakaffafun an-nas. Wahai Sa'ad bin Abu Waqqas, engkau wasiatkan, engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan banyak harta, dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan meminta-minta. Lebih baik. Kata orang ahli waris ditinggalkan dalam keadaan kecukupan, lebih baik daripada tidak punya ini itu nanti meminta-minta. Wa inna ma tunfiq wa nafaqatan tabtaghi biha wa ja'ala illa ujirat 'alaiha hatta ma taj'alu fi Ibrahim. Tidaklah engkau wahai Sa'id bin Abi Waqqas menginfakkan dan sedekahkan karena Allah, kecuali engkau akan mendapatkan pahala yang besar, sampai walaupun kepada istrimu. Aduh, sedekah
Ibu pernah disuapin sama bebek? Oh yes. Pernah kayak gitu dulu, ternyata waktu zaman nikah. Sekarang gimana sekarang lebih seru? Masih sendiri. Itu sedekah. Ada kayak gitu mah rahasia dapur. Aduh, lagi di YouTube ya. Jadi, saat apa sedekah kepada istrimu itu pun sedekah. Apalagi ke orang lain aja mendapatkan kebaikan, pahala yang banyak, apalagi kepada istri. Jadi kalau lebih banyak pahalanya, suami lebih banyak pahalanya, yang pakai senok lagi bu, pakai apa? Yang gede kamu untuk tembok, tembok kamu sih ya. Jadi kalau pengen besar pahalanya kita pakai bagus. Jadi kata baik itu, mama pengen dapat pahala besar, kata baik itu pakai simpul dan bagus ya kamu. Kemudian fakultum saat bin Abi Waqqas pun berkata, ya Rasulullah, al-khallafil ba'as. Rasul, apakah aku akan ditinggalkan di Mekah ini sedangkan sahabat-sahabatku pulang ke rumahnya masing-masing, ke daerahnya masing-masing? Aku gimana dong ditinggalkan sendirian di Mekah ini? Kata saat yang kaya ini. Nakalan tukhallafa fata'amal amalan tabdawi bi wajah Allah illa zidana bihi wajatan wa rif'atan. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, tak mengapa sahabat-sahabat kamu pulang. Yang penting kau bisa beramal soleh, maka derajatmu akan bertambah di sisi Allah. Kemuliaanmu akan diangkat sama Allah. Don't worry, di sisi Allah. Ya namanya hidup itu kembali ke masing-masing. Betul nggak? Ibu apakah selalu dengan bebek? Bebek meninggal dunia, bebek seluruhnya bawa sama Abi sama saya, mungkin nggak? Enggak. Berarti nggak mungkin bahasa saya semua itu bohong. Pasti kembali ke masing-masing. Anak akan berpisah dengan keluarganya, ya kan? Ya kita pulang bayar sendiri. Jangan khawatir, wahai sahabat bos, engkau beramal soleh. Saya derajatmu, jangan takut Allah akan jaga kamu. Gitu maksudnya. Kalau sahabat-sahabat sudah pulang ke rumahnya, ke negerinya masing-masing, kalau ditinggal di Mekah. Wala'ala madukhala hatta yantafa'nika abwamu yadurru bika akharin. Keberadaan di Mekah ini ada orang-orang yang akan mendapatkan manfaatmu, ada juga yang membahayakanmu. Maklum di Mekah ya, dakwah di Mekah kan berapa lama Rasul? 13 bahkan pada awal-awal dakwah Rasul berharap kepada sahabatnya untuk bisa menahan ejekan, cacian, cercaan, siksaan, dan seterusnya. Tahan, jangan melawan. Kan itu waktu beberapa pertemuan kembali tentang jihad saya sampaikan, atau nanti buka lagi di PDF sudah kirim ke kemudian PDF-nya. Jadi buka lagi bab jihad dengan perang Rasul. Ini juga termasuk jihad ya, jihad ta'lim, jihad pendidikan. Jadi keberadaan wahai Abu Waqqas, Sa'id bin Abi Waqqas, orang-orang akan mendapatkan memperoleh manfaat keberadaan di Mekah, dan ada juga orang-orang yang merasa terusik. Berarti biasanya. Lalu Rasulullah berdoa kepada untuk Sa'id bin Abi Waqqas, Allahumma inni fi ashabi hijratan. Tidak hanya kepada Sa'id, tapi pada sahabatnya. Ya Allah, sempurnakanlah pahala orang-orang yang berhijrah. Nah, macam-macam hijrah kemarin sudah kita bahas. Ada berapa? Pilih beda. 1 hijrah. Kalau berapa? Kayak hari ini. 5 ada sudah PDF itu. Terus panggilnya berjilid-jilid kalau ditulis dikumpulin itu. Hijrah tuh 1 hijrah tempat, ya. 2 hijrah amal, pekerjaan. 3 hijrah diri. Nah, itu. Ya Allah, kata Rasul, pasti berdoa, ya Allah sempurnakanlah pahala orang-orang yang berhijrah. Karena berhijrah itu tidak mudah.
banyak ejekan, cemoohan, cacian, dan sebagainya. Sok suci. Ya lebih baik sok suci daripada sok bejat. Sok suci atau sok bejat? Terus tanya apa lagi? Para jarudau ala apa ini Allah janganlah engkau kembalikan mereka kepada ketentuan. Maksudnya apa? Jangan engkau bikin mereka murtad. Jangan kembali lagi kepada kekafiran. Udah hijrah nih. Jangan kembali lagi kepada kemaksiatan. Itu harusnya. Oke, kronologis itu ceritanya di sana. Sekarang ibrohnya, pelajarannya, kandungannya, kandungan hadis. Ibrohnya, pelajarannya. Dari hadis tersebut, apa itu wasiat? Sekarang ya. Wasiat. Menurut Dr. Budi dalam bukunya Merajut Kebahagiaan Keluarga bahwa wasiat adalah suatu pesan yang mengandung kebaikan. Pesan, tapi sifatnya kebaikan. Kalau keburukan, bukan wasiat. Itu berpesan, tapi pesan yang baik. Yang pesan itu akan dijalankan, dilaksanakan setelah meninggal dunia. Itu wasiat sebutnya. Dilaksanakan setelah meninggal yang berwasiat. Ya, baik ucapan yang baik, bukan ada barang-barang, surat-surat tanah, arisan-arisan yang beres, tabungan-tabungan, ya diberesin, atau harta berkaitan dengan wasiat ini diperhatikan. Betulnya wasiat tidak perhatikan, tapi ada maunya kan kutiba ditetapkan. Bahkan kutiba itu ada yang mengartikan diwajibkan. Kutiba alaikumus yang diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kutiba. Ada yang mengartikan ditetapkan untuk berwasiat dan diwajibkan untuk menyampaikan wasiat. Kapan? Idza hadara ahadakum al-maut, apabila tanda-tanda kematian sudah datang kepada kita. Berjadi konflik nanti bro. Itu pun intaraka khairanil wasiyah, apabila ada kebaikan, apabila punya harta, adalah berwasiat untuk siapa? Kalau masih ada, kepada al-walidaini, kepada keluarga, orang tua, ya, ngobrol kalau bisa notaris. Di sini ada yang notaris ya, bapak notaris. Lengkap. Jadi konflik kalau sudah hitam dan seperti kan sudah kuat ya. Ada lisan saja nggak kuat dan sering terjadi konflik asli. Sering ngomong orang itu susah. Hukum tidak akan kuat kalau hanya di lisan. Karena tahu notaris. Apalagi notaris dekat sini. Tinggal aja. Ada lisan ibu. Bila ayah nanti malam wajib. Ya. Oh baik, jadi nanti tarap-tarap. Ya biasa. Mudah-mudahan. Kepada siapa? Untuk siapa lagi ala korbi dari perawat, neng, cucu, ujang, paman, bukan tabungan. Kalau nanti tabungan mau beli gantinya sok anggonya buat beli kain kafan, misalkan, ya. Itu masih ada. Atau itu mama punya motor tilu, pesannya wasiat jadi mapai kiri pasti ke kepada anak asuhnya tilu. Kita jadi anggo di mubazir rusak. Hakan dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang umum. Gimana sih biasanya ada tradisi ketika berwasiat? Lebih baik pakai tulisan, lebih baik lagi, lebih kuat lagi pakai notaris. Haqqan 'alal
adalah ketetapan untuk orang yang bertakwa. Kalau dia terus bertakwa, jangan melupakan wasiat itu. Itu yang pertama. Ibrah kandungan hadis tadi itu, wasiat adalah menyampaikan pesan baik untuk dilaksanakan setelah meninggal, termasuk harta. Termasuk apa? Harta. Ya. Dua, ibrahnya seluruh ulama empat madhab yang masyhur itu empat, tapi ada juga madhab fikih yang lainnya seperti Imam Auza'i, gitu kan? Ada Ja'fari yang masyhur madhab fikih yang kita kenal, yang terkenal populer satu Imam Hanafi atau madhab Hanafi, dua madhab Maliki, tiga madhab Syafi'i, empat madhab Hambali. Hukum asal memberikan wasiat itu tidak boleh, hukum asal. Kenapa? Karena saya dapat warisan. Karena saya dapat warisan, hukum asal. Berdasarkan hadis Rasul riwayat Ahmad dan An-Nasai. Inna Allah qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyyata liwarisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Hukum asal tidak boleh. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai, hukum asal untuk ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat. Hukum asal. Namun kalau ada kerelaan, kalau ada keikhlasan dari ahli waris yang lainnya, maka dibolehkan. Kata ahli waris yang lain misalnya, kasihan anak-anak di rumah, yang lain aduh serba ada ini itu, gitu kan? Tuh lihat adik kamu gak punya apa-apa. Ada kerelaan? Boleh. Jadi puasa tidak boleh. Tapi ketika mendapatkan kerelaan dari ahli waris yang lainnya, maka diperbolehkan. Kata siapa? Sama. Menurut empat madhab. Seluruh imam empat madhab sependapat demikian apa? Wasiat kepada ahli waris bisa menjadi halal atau boleh jika ahli waris yang lainnya merelakannya, mengikhlaskannya. Bios. Maka harus senang kan? Bisa membantu kepada adik-adik, saudara. Harusnya bahagia support. Siapa lagi yang akan memperhatikan adik-adik perempuan yang sendiri? Orang lain belum tentu. Ada juga yang memberikan syarat. Syaratnya satu ahli waris lain merelakan pada satu orang yang memberikan kerelaan. Ada kerelaan, ada izin dari ahli waris yang lain. Sebagaimana hadis riwayat Daruqutni, la wasiyata li warisin illa ayyizal warasa. Tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Tidak boleh, kecuali boleh ya. Tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lain membolehkannya, merelakannya. Maka benar-benar enak dari mana harta halal dimakan, jadi darah, jadi daging, jadi tulang. Enak. Sebab kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Aqidin, kalau seseorang makan harta yang haram, jadi darah, jadi tulang, maka susah melaksanakan kebaikan. Di antara sebab-sebab susah melakukan aktivitas kebaikan ini itu kenapa? Karena bisa jadi darahnya darah yang haram, dagingnya daging yang haram, tulangnya tulang yang haram. Itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Aqidin. Sebab-sebab susah melaksanakan kebaikan karena mungkin makanan dari makanannya haram, nauzu
ECS. Jadi hukum asalnya tidak boleh, karena sudah ada masing-masing warisannya. Tapi boleh mendapatkan wasiat harta tambahan, ya, kalau ada kerelaan, kebolehan berdasarkan hadis baru. Yang kedua, ada sebagian fikih, ahli fikih itu mensyaratkan boleh mendapatkan wasiat dari hadis. Dua, syaratnya ada sebagian orang fikih, ahli fikih mensyaratkan itu. Yang kedua, orang tersebut terjadi setelah wafatnya memberi wasiat, misalnya atau yang lainnya. Ibu bisa berwasiat kepada anak-anak yang lain, ibu bisa berwasiat kepada selain keluarga. Itu ada laptop kasih ke pondok pesantren di sana. Itu ada mobil kasih ke masjid Al-Muhajirin di sana aja ambil gitu. Buat apa tuh? Iya. Ambulan. Tapi taruh di mana aja deh. Iya, tidak masalah. Oke, itu ya. Jelas nomor 2 ya. Oke, yang ketiga, ibrahnya kandungan hadis yang tadi pertama itu. Yang ketiga, diperbolehkan mengumpulkan harta dengan cara hal. Silakan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa ada hak bagi miskin. Boleh mencari harta, tapi jangan melupakan zakat. Silakan cari sebanyak-banyaknya, tapi jangan melupakan sedekah, infak. Ada hak orang lain. Jangan kita mengambil memakan hak miskin yang ada dalam harta kita. Jadi disyariatkannya sedekah, zakat, berarti kita harus kaya. Yang tidak boleh itu ada yang berlebihan, cinta sehingga melupakan kebaikan ibadah. Karena ada tidak sedikit mungkin orang tua mencari nafkah tapi lupa sholat, mencari nafkah tapi gak puasa demi anak, demi istri. Itu seperti lilin menerangi orang lain, pada dirinya jadi binasa. Tetap ada kewajiban vertikal, hablum ada kewajiban horizontal. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 20, "Watuhibbuna al-malahumma jamma." Yang tidak boleh itu mencintai dengan kecintaan yang berlebihan, harta, lupa zakat, bahkan tak mau. Dijelaskan dalam pada pembahasan dulu tentang neraka. Judul besarnya perjalanan manusia ke akhirat, ada tentang neraka. Di neraka nanti itu ada yang namanya kalajengking. Di neraka itu ada yang namanya ular-ular. Untuk siapa ular-ular itu? Untuk orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dipatok. Kalau dipatok, disengat, maka arba'una kharifan, 40 tahun sengatan kalajengking, 40 tahun gigitan ular akan terasa. Sudah banyak di dalam api neraka, dipatok lagi karena tidak mengeluarkan zakat. Tapi insya Allah punya namanya lagu ya, zakat fitrah. Kemarin juga ada yang pakai akad itu tek beberapa bulan-bulan zakat. Itu titipan dari ibu saya sampaikan. Ya, jangan berlebihan sehingga merupakan kewajiban, itu yang salah. Nih, dalam ditegaskan dalam surat Ad-Dariyat ayat 19. Wa fi amwalihim, di dalam harta itu, harta saya, harta kita, harta semua itu, ada hak untuk orang miskin. Ibu kita jangan mengambil hak orang miskin, kita makan, kita pakai, berikan. Ada hak untuk orang miskin yang suka minta-minta, tapi ada juga orang miskin tapi nggak berani karena malu. Harga diri kita itu harus diberhenti. Kan kemarin minggu kemarin kita berbicara tentang zakat untuk 8 asnaf kan? Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin, al
orang betul-betul gak punya, makan aja ada susah gak punya buat makan aja. Pintu dari pintu ke pintu dari pintu ke pintu. Ada selain fakir tapi ada satu lagi miskin. Miskin itu dia punya penghasilan tapi gak cukup. Ada orang mungkin penghasilannya kasih kau sampai 40.000 sampai tapi gak cukup, itu miskin. Ditanya di akhirat, min aina iktasabu fi manfaat, kata Allah, dari mana kau dapatkan harta, kemana kau belanjakan? Daripada nanti ditanya di akhirat sama Allah, berita sebuah abdi ayeuna terus aja zakatnya, ya kan? Pilih. Kalau sekarang di dunia, oh astagfirullahaladzim, iya ya, ingat. Itu banyak yang belanja miskin kok. Oh iya, itu yang repotnya bu. Maka harus dipilih bu. Kayak gini bu, dia mampu, tapi memposisikan diri kayak zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu dia mampu, tapi memposisikan diri sebagai yang penerima, harusnya menjadi zakian. Dia malah memposisikan diri sebagai mustahil. Maka ancamannya adalah nanti bisa menjadi miskin beneran. Ustaz, kalau kita mau mengeluarkan zakat mal itu apakah kita harus sebutkan, misalnya kalau kita berikan pada orang ya fakir miskin, harus kita sebutkan atau cukup kita berikan saja? Oh, jadi innamal a'malu binniyah, secara fikih sebutin. Karena an-nasu yahkumu bizawahir, manusia itu menghukumi secara zahir. Saya zakat dari apa untuk apa, untuk kepada siapa, secara fikih. Tapi secara tasawuf Allah udah tahu, walaupun tidak dilafazkan, tapi niat sudah tahu apa yang seperti halnya kasus contoh kemarin pembahasan tentang apa yang bahwa contoh ketika seorang bapak datang ke masjid untuk sholat Jumat, di rumahnya membawa 2 lembar, 100.000, yang satu lagi 10.000. Kata istrinya, bapak habis pulang Jumat belikan berasnya di mana 100.000, ini sedekahnya 10.000, masuk kerja kayak enjoy. Malu bapak-bapak capek kerjanya. Enjoy ke depan, malu ngantuk penuh asumkeun 100.000, padahal niat di rumah mah 10.000, yang dimasukin berapa? 100.000. Kira-kira pahala mana? Kenapa bu? Ada yang gitu tak bu? Gak ada di rumah, ya dong? Begitu. Innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Dan banyak contoh-contoh yang jadi baik di lapangan. Hadis yang lainnya aneh, ancaman bagi orang yang mengambil hak lain. Berdasarkan hadis Bukhari, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq. Masyaallah. Api neraka itu ancamannya. Ancamannya api neraka. Bukan berarti paling miskin enggak, Bu. Apa dawe paling punya 27 anak asuh enggak. Hak ibu, hak siapapun kepada kapanpun, kepada siapapun, ini mah dalam rangka tabligh menyampaikan. Karena salah satu sifat Rasul tabligh ya, menyampaikan. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, innama 'alaikal balagh. Engkau itu hanya menyampaikan. Adapun yang disampaikan, orang yang diajak itu melakukan atau tidak melakukan, itu urusan Allah sama dirinya. Sesungguhnya ada sebagian orang yang menenggelamkan diri mereka pada harta milik Allah tanpa hak, tidak diberikan hak harta kepada fakir miskin.
maka mereka akan mendapatkan neraka neraka pada hari kiamat nanti. Naudzubillah. Jelas Bu? Bapak ya Bapak itu yang kalian nonton. Nomor 3, ayat nomor 3 sekarang nomor 4. Disyariatkan menjenguk orang sakit bagi seorang pemimpin atau bawahan. Nah, itu kan suka jenguk ya. Itulah benar saling nengok yang sakit. Khususnya ketika sedang sakit keras, karena itu adalah hak muslim dari muslim yang lainnya. Berdasarkan hadis riwayat Muslim. Apa? Hakul muslimi ala muslimi situn, hak seorang muslim dari muslim yang lainnya ada 6. Saya punya hak dari ibu pun punya hak dari saya atau muslim yang lainnya. Berapa hak itu? 6. Satu, apa ya Rasul yang 6 itu? Idza laqitahu fasallim alaih, apabila engkau berjumpa dengan muslim yang lainnya maka ucapkanlah assalamualaikum. Lebih banyak lagi pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Lebih banyak lagi pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun kalau orang lain mengucapkan assalamualaikum sampai sana Bu, assalamualaikum, kita jawab lebih panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang lain mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi sampai sana, warahmatullahi, kita jawab disempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Bu? Jadi kalau ketemu kita assalamualaikum, jangan good morning, how are you today? Fine. Good morning. Jadi pagi-pagi doang yang selamat itu, sorenya datang. Nah, itu budaya. Kadang ada juga Bu, anak itu tetangga mungkin tuh yang ketika sekolah luar negeri yang dibawanya itu adalah produk kebiasaan good morning. Padahal kita sudah dididik oleh agama kita, bahkan sejak kecil SD yang biasanya assalamualaikum diganti jadi good afternoon, good night, good night. Pertahankan. Jadi kadang hilang nilai-nilai pendidikan kita ya di usia TK, SD, SMP itu oleh pergaulan. Jadi lebih bangga mengucapkan good morning. Hello, hi there, how are you today? Keren. Ya, makan nasi bahasa Inggris. Dulu pagi nanti ke Jerman, ke Inggris, saya kan dikit-dikit bisa bahasa Inggris. Yes, no, yes, no. Satu, ucapan salah. 2, hak muslim itu wa idza da'a fajibu, apabila mendapat undangan usahain datang ya kalau nggak sakit dan sebagainya ya. 2 itu. Hak muslim yang ketiga apa? Wa idastansaha fansahlahu, apabila ibu diminta nasihat, berikan nasihat. Apabila diminta nasihat, berikan nasihat. Punten pagi, punten ibu, misalkan aku lagi pusing lah, banyak ini itu gimana sih? Nah, yang keempat ya. Yang keempat adalah wa idza aqasa fahamidallah fasamitu, apabila bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, ketika yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah fasamithu, maka jawab. Dalam riwayat yang lain jawabannya apa? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ketika orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah,
maka balas sama kita, sama ibu yang mendengarkan. Apa balasannya? Yarhamukallah. Ketika bilang yarhamukallah, orang yang bersih itu boleh jawab lagi apa? Yahdikumullahu wa yuslih balakum. Saya berdoa. Saya kan pakai bersih. Cair. Bersihnya cair. Lalu bagi bilang, alhamdulillah. Maka ibu jawab apa? Yarhamu kak. Nah ketika saya kan tadi bersih, dengar lagi itu ibu tadi, saya ucapin lagi yahdikumullahu wa yuslih balakum. Yahdikumullahu wa yuslihu wa yuslih. Yahdikumullahu wa yuslih balakum wa yuslihu balakum. Ya, balakum kondisi, memperbaiki kondisi. Nanti bersihnya nikmat kamu bersih. Tapi harus etikanya dituntut punya. Pilih keluar nanti ngocopin 2023 mungkin. Udah gak ada yang salah ya. Coba copin punya. Tadi teh yang berapa bu? Bersih teh 5 ya? 4. Yang kelima, hak muslim yang kelima dalam hadis muslim ini. Wa idza marida fa'udu. Apabila sakit maka tengoklah, jenuhlah, apalagi sakit kronis maka menjenguk orang sakit. Yang terakhir, hak muslim dari muslim yang lainnya adalah wa idza mata fattabi'hu. Apabila meninggal dunia maka antarkanlah ke mana bu? Ke makam, jangan lihat kubur. Iya boleh perempuan. Dulu perempuan dilarang awalnya, perempuan dilarang dulu awalnya, jadi boleh karena ibroh ke kuburan itu tadzkiratul maut, mengingat kematian, bahwa kita semuanya akan tiada lagi ini, akan masuk ke alam barzakh, ada masalah pertanyaan, akan masuk ke fase padang mahsyar. Perjalanan masih jauh. Maka watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah sebaik-baik bekal apa bu? Takwa. Ya, kita mau pulang, maka harus punya bekal yang banyak. Seperti ini kita pulang mudik tahun ke negerinya masing-masing, ke kampungnya masing-masing, semua bahagia, ketemu sama sahabat. Berarti ada 6 ya, berdasarkan hadis riwayat Muslim. Hak muslim 1 dengan yang lainnya ada 6. Hadis riwayat Muslim. Setelah nomor 4, nomor 5. Ibroh yang lainnya dari hadis tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas yang berbicara dengan Rasul. Yang kelima adalah salah satu cara mensyukuri nikmat sehat adalah dengan menjenguk orang yang lagi sakit. Baru terasa nikmat sehat itu ketika sakit atau ketika mereka rasa astagfirullahaladzim ya Allah, hapunten nanti kekurangan ucapan di hapunten. Kita lihat rintihan orang yang sakit, betapa nikmatnya ternyata ketika sehat. Maka Rasul bersabda, ni'matani mamnun kasir fi iman kasir minan nas. Ada 2 nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Apa nikmat 2 sehat? 1 sehat. Nikmat sehat. Kalau udah sehat, waduh, karena waktu mereka keras berjam-jam muat di mall saja, masih baca Quran, asal rugi. Ngaji dari maghrib sampai isya,
lebih baik nonton sinetron. Ada kan tiba-tiba lebih baik ke HP berjam-jam naik jalan. Iya, kalau perlu video call. Hai, mana lama baru tahu aku. Baca Quran sebenarnya. Kemudian jadi kata Rasul, dua nikmat yang sering dilalaikan manusia, yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Nikmatani maqbulun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Waktu luang tadi aku bukan kesempatan untuk baca Quran, kesempatan untuk bersilaturahmi, kesempatan untuk isi kajian-kajian, ataupun beberes semua yang biasanya misalkan di baju celana jangan dibersihin, wah beres. Yang di baju suami yang udah berbulan-bulan mahal cuci, sama itu proyek ibu, mahal ibu gitu teh. Mah bikin kopi, alhamdulillah ya Allah, proyek beli buru-buru bikin kopi dan coba tes mana bisa. Ente proyek besar, asli. Mama setrika kalian dong, alhamdulillah ya Allah. Bukan salah kalau coba istirahat, tapi kita pengen istirahat. Memang tahu di YouTube kesempatan gitu kan. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Harusnya, tapi kan iman itu yang si dua yang iman itu perempuan itu dulunya orang semangat apa ya? Ngalah dengan melayani karena termalas-malas belajar itu. Karena akan mendapatkan keutamaan. Di antara keutamaannya adalah terutama bagi orang yang suka apa ya, menengok orang yang sakit, didoain sama malaikat. Sawauna alfan 70.000 malaikat, 70.000 malaikat mendoakan orang yang menengok menjenguk orang sakit sepanjang dia duduk di sana. Ya Allah maafkan dia, ya Allah rahmati dia. Betapa banyak, tapi ya kadang udah saya simpan yang dijenguk juga kadang nggak mau karena faktor misalkan hobi, bukan nggak mau kan ada menengok apa boleh katanya, karena kata dokter diikuti kata rumah sakit diikuti di mana ada tidak akan 70.000 malaikat untuk mendapatkan rahmat. Kalau dia nengok dari pagi hari maka didoakan oleh malaikat sampai sore. Kalau nengoknya di waktu sore maka malaikat 70.000 malaikat akan mendoakan sampai besoknya pagi. Berdasarkan hadis At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan seolah-olah dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk, ya kan? Apabila sudah duduk maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari maka 70.000 malaikat berdoakan agar mendapatkan rahmat 3 waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari maka 70.000 malaikat akan diberi rahmat 3 waktu pagi tiba. Nanti saya kaget. Mau nggak didoain oleh 70.000 malaikat? Jangan lupa salah satu amalannya. Ya, datang. Walaupun jauh barang terbaik dilupain. Dan itu bagian daripada bentuk rasa sayang kita kepada saudara, kepada teman, kepada tetangga. Dengan demikian kita akan disayangi oleh penduduk langit malaikat. Sedangkan malaikat adalah salah satu yang bisa memberikan syafaat atau bantuan. Syafaat itu datang dari Allah, syafaat itu datang dari Rasul, syafaat itu datang dari malaikat juga. Syafaat juga bisa datang dari orang-orang yang soleh. Sudah kita kaji pembahasan tentang syafaat. Berdasarkan situ Rasul hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Hakim, irhamu man fil ardi, sayangilah penduduk bumi, niscaya pasti penduduk langit akan menyayangi Anda. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari malaikat. Amin ya rabbal alamin. Jelas? Atau paling lebih susah sayang perhatian kepada sesamanya, terutama orang miskin. Jangan-jangan orang miskin bisa. Kita mau usah. Tidak apa-apa, aja sudah sama. Ini salah satu doa Rasul agar sayang kepada orang miskin.
sehingga kita bisa mengeluarkan hak untuk mereka, baik orang miskin yang minta-minta ataupun orang miskin yang malu minta-minta. Doa Rasul salah satunya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepada untuk dimudahkan perbuatan yang baik. Mudahkanlah untuk berbuat baik. Wa tarhamul munkar. Ya Allah, mudahkanlah kepada saya untuk tidak melakukan maksiat keburukan. Wahubal masakin. Ya Allah, berikanlah rasa sayang, rasa cinta kepada orang-orang miskin. Wahubal masakin. Wa taqli. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku. Wa tarham. Ya Allah, sayangilah aku. Pernah doa ini baca? Atau baru tahu sekarang? Mami yang sedang dari yang jadi pada yang tidak bertulis jamaah, tidak makan. Nah, ya betul. Nanti suami yang mengaminkan, walaupun ini untuk diri sendiri, untuk saya, tapi doa itu berguna untuk yang mengaminkan. Misalkan Pak Edi berdoa, ya Allah, aku meminta kepadamu, tapi ada yang mengamini, termasuk yang mengaminkan adalah bagian dari yang berdoa. Seperti halnya Nabi Musa berdoa diaminkan oleh Harun, maka kata Allah, Harun pun termasuk doanya Nabi Musa. Misalkan ada ibu berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, kata yang berdoa itu, ya Allah, mudahkanlah aku dalam melakukan kebaikan. Amin. Kamu juga katakan karat. Ya Allah, mudahkanlah dalam menjauhi kemaksiatan. Kata kamu, amin. Termasuk jelas? Ya. Dan seterusnya. Nah, ibarat pelajarannya itu, ketika menjenguk orang yang sakit, hendaklah membesarkan hatinya, memberikan motivasi atau disingsilan. Tetap abdi pakai mau. Bermotivasi. Insya Allah sehat. Ibu ceritain orang yang sudah sehat. Masakan ibu istirahat. Bersemangat motivasi. Tahu nggak bu? Kata saya. Hati-hati loh. Kalau sedang gini, bapak ini. Ada. Jadi kayak dia begitu. Jadi kasih motivasi semangat, insya Allah sehat, insya Allah sembuh dan izin Allah dan Allah sehat bu. Doain. Nah ini doanya kita hafal itu ya. Hadis Bukhari itu ya. Hadis Bukhari itu ya. Sudah hafal ya. Allahu Akbar nas. Nanti dibahas. Isyi atau isya anta syafi. Doa la syifa illa syifauka. Ayo bersama malah. Jelas? Ya. Bahkan kalau kita di malam Jumat pun ada doa mandi atau yang mandi. Satu baca 3 kali. Baca 3 kali 5 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Pegang yang sakit. Baca 3 kali. Sampai pegang yang sakit. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tambah 7 kali ta'awud. 7 kali. Sampai pegang. Itu kita lakukan di majelis terapi usul setiap malam Jumat kalau pengobatan al-Fatihi dan sebagainya. Majelis terapi usul penyakit medis maupun non medis. Kepada ibu usia 60 tahun lebih, sakit juga parah, udah lama. Pertama sakitnya di sini, medis sehat, udah sehat tuh, setelah beberapa bulan sakitnya ke dada, di ujung, beberapa bulan sehat, sakitnya tuh sampai dibopong, dirutak dari kamarnya tuh kalau sama bang anaknya, di ujung lagi, sehat tuh, lari kali, betul ya, ke kaki, lari. Terima kasih banyak, karena sudah 30 tahun lebih sakit karena faktor medis. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, perlindungan yang sempurna, baik medis maupun non medis. Amin ya rabbal alamin.
kalau sehat enak gue ya ibadah, enak makan cuanki duit. Tidak apa-apa. 6, 7 pelajarannya. Apabila Anda melihat dan merasakan keinginan yang sakit untuk berlama-lama bersama Anda, maka lakukanlah. Ya, yang sakit apakah betah didatangi sama kita apa bikin dia gak nyaman karena satu faktor sebab lainnya. Karena boleh jadi ketika senang, ketika datang senang, kita berlama-lama ngobrol sana kemarin, itu bisa salah satu sebab kesehatan penyembuhannya. Kata kata Ibu Sina, 1/2 daripada penyakit itu adalah panik. Kata Ibu Sina, panik karena setengah dari penyakit. Yang panik, sehingga agama mengajarkan zikir. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hati Anda, pikiran tenang. Karena ada apa ya? Apa ya istilahnya? Ada suara frekuensi masuk ke dalam itu. Membuat kesehatan. Segera buat. Misalnya baca Quran segitu, minimal beritahu sendiri. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Besar ya. Suara itu kan gelombang frekuensi masuk. Terus menyebar. Yang apa? Istighfar itu boleh di hati, boleh di lisan. Dalam kitab Syarhul Ratibul Haddad, zikir itu bisa di lisan, bisa di hati. Bahkan punten, ketika kita berada di kamar mandi masih bisa zikir, tapi zikir hati. Ketika seseorang berhubungan badan sama suami pun boleh zikir, dianjurkan zikir, tapi zikir dalam hati. Jelas ya? Itu dalam kitab Syarhul Ratibul Haddad. Zikir itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati. Nah, kebalikannya pun kalau bikin tidak nyaman, ya cepat-cepat pulang. Kan ibu mungkin bisa ngerasainnya auranya, orang kasih aura yang sakit itu ya. Ini senang kalau kita datang, ini kayaknya diem aja. Cemburu tapi berharapnya kita cepat-cepat. Jadi doain ya, bisa lakukan sebentar, dan itu pasti. Nomor berapa Bu? 8. Mendahulukan sikap tidak terjadinya fitnah daripada mendatangkan manfaat. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Atau disebut sadid dariah, mencegah sarana terjadinya potensi kepada keburukan. Mau mendirikan panti pijat ya. Pijat khawatir ada pijat terus kalau diizinin jadi tanda tangan walaupun mungkin dapat proyek, dapat persenan dari pijat ya. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Contohnya adalah tidak boleh mencaci, menghardik Tuhan yang lain selain Allah. Misalnya ada beribadah kepada selain Allah, yang mencaci, patung, masa patung yang jadi bernapas, kamu sebelah pikir, udah, itu dia, kayak gitu. Kenapa? Khawatir dia pun mencaci Tuhan kita. Tuhan kamu juga ada mana? Kalau ada Tuhan kamu mana? Datang kepada saya, bohong, kamu menyembah Ka'bah, sholat, Tuhan Ka'bah, kamu juga sama. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya apa? Mencegah sama supaya tidak timbul keburukan yang lain, itu lebih baik daripada kegagalan. Ya datangnya di mukanya panti pijit ya, mungkin orang lain sudah kerja, terlalu berhasil. Tapi kalau misalkan kamu datang ke sudah berusaha dibuka. Kecuali datang yang apa pijit yang baik mungkin ya, bisa dipanggil ke rumah kan, lebih terjaga ya. Jadi ditawarkan 8, 9, bagi orang yang sakit diprediksi sulit untuk sembuh makan dan bermaksiat tidak lebih dari sepertiga. Bahkan kalau bisa kurang dari sepertiga itu lebih bagus. Orang tadi sudah dibagi-bagiin laki-laki perempuan silakan. Tapi kalau tidak ada lebih orang tua biar anaknya kasih wasiat. Mudah-mudahan rela adik-adik kakak yang lainnya apa-apa kan. Tapi wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Bahkan kalau yang bagusnya kurang dari
Seperti humus al-humus per-5 yang pernah dikatakan oleh Abu Bakar. Contoh oleh Abu Bakar, semua nggak apa-apa, dapat seper-5. Alhamdulillah, daripada itu. Ya, jelas ya? Lebih baik. Lebih kan kurang dari sebanyak 10. Diperbolehkan untuk menceritakan penyakit yang diderita baik medis maupun penyakit non medis dengan tujuan yang benar, misalkan untuk obat. Kan dokter ibu harus tahu penyakit apa. Masa ibu dikasih obat parameter pada sakit perut? Ya, tadi dulu udah minum obat apa? Panadol. Terbaru, ada minum obat baru. Tadi dulu ngobrol di diagnosa dan analisa. Sama kita pun kalau lagi itu ya. Hanya dulu secara medis apa, mungkin kita bantu pada hal lain. Meminta doa kepada orang yang soleh, tapi tetap bukan berarti tidak ridho dengan sakit ini. Minta doa datang, doa ya. Tapi kebanyakan minta foto Ustaz ya. Boleh tidak? Boleh. Tapi jangan lupa ada yang lebih penting, doa. Minta doa. Jelas ya? Ceritain aja sahabatnya tadi gimana sakitnya gitu, supaya dokter itu, tabib itu tahu solusinya gitu. Ketika solusi A tidak, mungkin solusi B tidak bisa, ada C kan gitu, ada cara-caranya, ada dosisnya, mungkin ada dokter mungkin obatnya tidak sama semua ya. Dua, ini mungkin ini macam. Nah, oke, itu nomor 11. Kewajiban memperhatikan ahli waris dan memelihara keadilan mereka, harus adil, harus berpikir. Tapi kalau ada lebih dan ada kerinduan dari ahli waris yang lainnya, kasih wasiat. Harus adil terhadap diri sendiri, adil kepada orang tua, adil kepada kerabat-kerabat, adil menempatkan sesuatu pada tempat itu adil. Anak kecil bisa setahun dari mobil nggak adil. Buat apa tuh mobil SD? Kasih jajan 100 juta sehari, habisin ya ibu. 100 juta sehari, awas kalau nggak habis. Ada nggak kayak gitu? Ada ya? Orang ibu nggak habis, bapak teorinya 100 juta nggak habis sih, habisin dulu. Kayaknya nggak ada kayak gitu. Harus sudah mungkin. Nanti kalau ada sendiri, waktu istirahat, ya kan ada hak mata untuk istirahat yang dipaksain depan laptop, terus ada burung-burung ini. Mantu paksain, udah tidur daripada salah baca. Daripada masuk hadis Rasul bahwa Al-Quran jangan betapa banyak orang yang baca Quran tapi malah mendapat laknat. Udah tidur aja itu hak mata. Ya. Berapa bu? Setelah ini buat 12. Hendaklah bermusyawarah dengan ahlinya, musyawarah dengan ahlinya. Kalau Pak Egi bikin cuan kim kita ini. Tapi kalau bikin sambal mungkin ke sini. Kan begitu aja. Dulu, ibu datang ibu kan ada yang masalah, ada yang punya, ada yang mana ibu. Apakah masing-masing ada spesialnya lagi? Tanya ke ahlinya. Hendaklah bermusyawarah dengan ahlinya sebelum mengeluarkan keputusan yang akan menimbulkan konflik manusia yang merugikan pihak tertentu. Tadi Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Rasul. Nah, Rasul ya pasti dong ahlinya, pakar gitu ya, ahli gitu. Kiai apa pokoknya nggak bisa dibayar secara kata-kata. Khawatir timbul konflik. Imam Hasan Al-Basri mengutip perkataan Ibnu Hibban dalam kitab Rawdhah Al-Muqalla apa? La yandamu man syara mursyidan, tidak ada penyesalan kalau bermusyawarah dengan ahlinya. Sakit gigi, coba jadi ini. Bentuknya kalau telepon baik, betul kan sakit gigi. Berapa saya telepon ke kita ahli lagi tunggunya. Itu ahlinya, dari itu dari sini ada ahli apa lagi? Yang perbankan misalnya, orang di sini dunia teh, politik dia, ekonomi teh, itu kan supaya kalau lebih apa ya, lebih tahu solusinya. Ahli itu tidak akan bisa orang yang bersama dengan orang yang orang harus betul-betul. 13. Pembatasan kemutlaqan yang ada dalam Al-Quran dengan penjelasan ahli sunnah bahwa wasiat itu asalnya di Al-Quran itu dibatasi.
Tidak ada batasannya. Di dalam surat An-Nisa ayat 12 tidak ada batasan ketentuan wasiat. Umum, Quran itu teori umum. Tapi penjelasannya adalah hadis dari hadis Rasul bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Bahkan kata Abu Bakar kalau boleh kurang. Disebut ya karena sudah banyak gede. Kenapa gede? Ya karena plusnya sama-sama dapat warisan, tapi ada plusnya udah gede. Jadi umum wasiat ini bebas dari kalau ada yang bahas umum wasiat berapapun, tapi dijelaskan dispesifikan bahwa wasiat itu tidak lebih dari berapa? Sepertiga. Jadi umum dikhususkan dalam hadis tadi saat Nabi wakos. Dia diceritain juga. Maka tidak cukup kalau hanya memahami Islam hanya lewat Quran saja. Perlu ada penjelasan dari Rasul, perlu ada penjelasan dari para ulama. Nyambung? Jelas? Tidak? Asmina. Berapa? 14. 14 ya? Kebalikan apapun yang kita lakukan bisa akan selalu ada yang pro dan yang kontra. Biasa yang kaget ya. Kita melakukan A dan semua tidak senang. Betul kan? Kita melakukan B yang mendukung, ada yang tidak mendukung, itu biasa. Dan begitu hukum alamnya. Yang kaget, yang riuh, yang pusing biasa kayak begitu. Boleh ini aja misalkan, aduh nanti ini boleh tanah yang di mana? Ada aja. Pilih apa namanya kursi, ganti kursi. Suaminya pengen yang merah, anaknya pengen yang hijau. Maka bisa orang berubah adalah ya aja. Karena untuk memutuskan suatu perkara itu pasti perubahan ada, pasti ada. Yang penting dalam kebaikan itu istiqomah saja dalam mencari Allah. Mencari karena orang yang istiqomah pahalanya, ganjarannya berdasarkan surat Fussilat ayat 30. Orang yang istiqomah, orang yang meneguh pendirian dalam ibadah kepada Allah. Satu, malaikat akan bertanya, Allah takhafu, jangan engkau takut menghadapi perkara yang akan datang. Yang kedua, Allah tahzanu, jangan engkau merasa khawatir perkara yang sudah berlalu. Pertama, jangan takut menghadapi perkara yang akan datang. Alam hukum, alam baza, alam bahasa, niza, sirot jembatan, telaga, kausa, alam takut. Yang kedua, orang tahzanu, jangan engkau khawatir terhadap yang sudah berlalu atau yang ditinggalkan anak, adik, gimana kalau saya meninggal? Tungsian apa yang jaga? Nah, kita juga nggak bisa jaga 24 jam punya, betul nggak? Anak tidur, kita tidur juga. Misalkan takut apa? Semua masuk hidungnya ditutup, pakai apa? Pakai tisu, tutupan. Allah yang jaga, betul nggak? Telinganya nanti kemasukan apa itu? Semua tutupan. Kita terbatas, kita doakan mereka Allah jaga, karena terbatas kita dalam menjaga mereka. Yang terakhir, orang istiqomah, orang yang teguh pendirian dalam ibadah karena Allah. Yang ketiga, wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, surga menanti Anda. Surat apa? Fussilat ayat 3. Tadhillu. Nomor berapa Bu? 15. Nah, mudah-mudahan ini contoh Abu Bakar ini 15 ya. Pahala kebaikan dan balasan yang tidak bisa dilakukan seseorang bisa diganti dengan amalan lainnya. Ibu tidak bisa tahajud, misalkan duhanya. Duha tidak bisa, apalagi aku bakal kantor rawatibnya. Ya. Baca Quran tidak bisa 1 juz setiap hari dari pagi, setengah juz 1. Kalau tidak bisa melakukan amalan A, mudah-mudahan ada B tidak bisa melakukan cara menggantinya, gitu. Maka A, B, tapi mudah-mudahan bisa mencontoh Abu Bakar semua amalan yang dikerjakan pada hari itu. Contoh hadis riwayat Muslim. Kata Rasul kepada para sahabat, "Man aslama minkum
mulia masuk imam, hai para sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Kata Abu Bakar, anak saya berpuasa ya Rasul. Rasulullah lagi nanya kepada para sahabat, mantap yang mulia jenazah, hai di antara para sahabat, siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah? Kata Abu Bakar, saya juga Rasul. Abu Bakar, awalnya udah boleh gitu. Terus nanya lagi Rasul, paman atau yang mulia kemiskinan, wahai para sahabat, siapa di antara yang hari ini memberikan makanan kepada fakir miskin? Kata Abu Bakar, anak saya Rasulullah. Yang keempat, Rasul bertanya lagi, paman anak yang mulia Allah, wahai para sahabat, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, anak saya Rasulullah. Dikejar semuanya. Sehingga Rasul berkata, Mastamana Ibrahim Gila dan tidak ada yang bisa melakukan semua saumnya ada, mengantar jenazah juga dia lakukan, juga memberikan makan kepada yang miskin, juga menengok orang yang sakit. Tidaklah dilakukan semua itu kecuali dia pasti masuk surga. Nah kira-kira kita ketika diberikan kesempatan untuk beramal ABC berapa persen yang kita lakukan? Dengan all out dalam beramal, tidak setengah hati, wah bisa. Abu Bakar wajar menjadi salah satu khalifah, betul nggak khalifah ya? Dan termasuk salah satu orang yang dijanjikan 10 sahabat Rasul yang dijanjikan masuk surga. Wajar sekali gawe ya, sekali lakuin. Ya kan? Nah itu perjalanan sebelum datangnya kematian. Kalau sudah mati jadi seberapa? Ya kan? Waktu berapa hatta ya yang yakin beribadah kepada Allah sampai datangnya yakin, maksudnya ajar. Kalau ada sudah datang, mulai stabil masa atau mulai stabil tidak disebut udah mati, pulang. Udah kata Allah sudah pulang, ya pulang. Ya Allah aku pengen pulang, ya Allah aku masih bisa bikin pulang. Nggak ada sih sombong. Malaikat media apa enggak? Bahar lagi nih, please bahar lagi. Aku pengen tobat dulu. Nggak bisa sombong, nggak bisa. Waktunya pulang ya pulang. Meninggal dia udah meninggal. Sekali 15, Umar 16 terakhir. Tidak ada amal soleh yang dilakukan seorang hamba kecuali dia akan mendapatkan kemuliaan dan ditinggikan derajatnya. Jadi kalau ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah derajat tinggi, maka beriman dan beramal soleh. Berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 107, bahkan balasan orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga. Surganya surga Firdaus. Kan kita tapi sebagai paling tinggi ya. Pengen ke surga pengen ke surga ya dong. Baca. Jelas pun siapa? Al-Kafir. Orang beriman, orang beramal soleh. Kamu tahu bagi mereka, bagi orang beriman beramal soleh, apa? Jannah surga. Firdaus itu sebagai tempat tinggal. Kalau tempat tinggal kita di dunia, misalkan sumpok, ada akhirat, jangan sumpok lagi. Jangan beres sendiri, jangan cuci piring. Kalau capek nggak perlu, keliling. Nggak perlu tidak. Dunia itu tempatnya capek, tempat beramal, Tapi hasil amal itu nanti disebut. Jangan capek. Tentang surga sudah kita bahas, tentang neraka sudah kita bahas. Alhamdulillah, ada poin 17, 18, 19, 20 bisa dibaca di apa namanya? Di PDF. Nah, oke. Alhamdulillah. Jadi itu yang bisa kita lihat hari ini. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kesalahan kekurangan kekhilafan. Jazakumullahu khairan katsiran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.